Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tugas suami, belajar dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tugas seorang suami itu harus menyamankan istrinya. Nah, kenapa istri harus nyaman, istri harus bahagia, istri harus ridho pada suami? Karena istri itu adalah madrasah pertama buat anaknya. Almar'atu madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama buat anaknya. Kalau istrinya nyaman, istrinya ridho, istrinya bahagia, maka anak-anaknya nanti akan ada di madrasah, akan ada di sekolah yang nyaman. Tentu di sekolah yang nyaman ini akan membuat anak tumbuh kembang dengan baik, dengan positif. Kenapa harus istri dulu yang dinyamankan? Ini adalah aplikasi dari doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karunialah kami istri yang enak dipandang mata dan anak-anak yang enak dipandang mata. Inilah kenapa istri harus didahulukan. Karena kalau istri kita nyaman, istri kita bahagia, istri kita ridho, anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menjadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik untuk istri Anda. Karena ketika istri Anda ridho, istri Anda nyaman, istri Anda bahagia, maka sosok ayah itu akan tersampaikan kepada anaknya dengan sangat baik oleh istrinya. Bapakmu itu luar biasa, keren, sudah ditolak ibu 5 kali. Datang ke rumah ditolak simbah juga, tapi bapakmu tidak menyerah dan menunjukkan hal-hal yang positif kepada kami, dan akhirnya ibu luluh. Nah, kenapa ada anak yang kagum kepada orang tua? Karena sosok ibu mampu menyampaikan hal-hal baik pada anaknya. Kenapa ada anak yang tidak kagum bahkan benci kepada orang tuanya? Karena ibunya tersakiti, karena ibunya tidak ridho, karena ibunya tidak nyaman sebagai seorang istri, sehingga dia tidak mampu menyampaikan ayah yang baik kepada anaknya. Oleh karena itu ibunya bilang, jangan kayak bapakmu itu. Bapakmu itu sudah sering ingkar janji, bapakmu sudah sering ngapusi, jangan kayak bapakmu. Wah, itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar kepada Ibrahim. Ibrahim itu jauh dengan istrinya Siti Hajar, tapi Siti Hajar ini sangat nyaman, Siti Hajar ini sangat bahagia, Siti Hajar ini sangat ridho kepada Ibrahim, sehingga dia menyampaikan sesuatu kepada Ismail, inna abaka siddiqon nabiyya wa imamul muwahhidin. Bapakmu itu nabi yang jujur, bapakmu itu pemimpinnya orang-orang yang menyembah Allah. Bagaimana ini bisa disampaikan kalau hati seorang istri tidak bahagia, tidak ridho, tidak nyaman kepada suaminya? Oleh karena itu, tugas pertama seorang suami adalah membuat istrinya nyaman, membuat istrinya bahagia. Nah, kalau kebetulan Anda keluarga yang jauh-jauhan, ini khusus yang berkeluarga ya, yang jomblo tidak bisa, yang jomblo tidak bisa. Kalau Anda jauh dengan istri, buat istri Anda nyaman, buat istri Anda bahagia, buat istri Anda ridho kepada Anda. Kalau Anda telepon, yang pertama ditanya, jangan anaknya, tanya istrinya, bagaimana kabarnya sayang? Nah, itu kan, kondisimu gimana, sudah makan apa belum, uang yang saya transfer 15 juta kemarin sudah habis apa belum? Oh belum, habisin. Bapak ini bekerja, suamimu ini bekerja untukmu, kenapa tidak kamu habisin? Habisin.
Nanti kalau kurang minta lagi lah. Begitu. Begitu. Insya Allah istri kita ridho pada kita, bahagia, keluarga kita juga akan sangat bahagia. Tugas suami yang kedua adalah suami menetapkan visi dan misi di dalam keluarganya. Ibarat rumah tangga itu adalah sekolah, madrasah. Ibu itu adalah madrasahnya, maka bapak adalah kepala sekolahnya. Bapaklah yang menentukan visi misi keluarga itu ke depan bagaimana. Anak saya ini Bu, bagaimana kalau nanti yang nomor 1 dia jadi insinyur paham Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kalau dia nanti jadi dokter hafal Quran. Yang ketiga, bagaimana kalau dia jadi ahli agama. Yang keempat, bagaimana kalau dia menjadi programmer yang mengerti tentang Islam sehingga bisa menyiarkan Islam dengan baik. Kita belajar kepada Nabi Ibrahim yang menentukan visinya luar biasa. Visi dan misinya di dalam surat Ibrahim ayat 35-37. Jelas itu visinya Nabi Ibrahim. Ayat 35, Nabi Ibrahim meminta negerinya menjadi negeri yang aman. Aman. Lalu anak-anaknya jangan sampai keluarganya menjadi penyembah berhala. Di ayat 36, Nabi Ibrahim meminta menetapkan visinya. Siapa yang sama dengan golongannya, sama dengan kami, dia adalah golonganku. Tapi kalau dia belum sama dengan kami, didoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 37, jelas Nabi Ibrahim meminta supaya anak-anaknya bisa taat, supaya anak-anaknya bisa beribadah, bisa menyembah Allah dengan baik. Ibrahim meminta negerinya diberi rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, supaya ketenangan hidup itu ada. Visinya jelas di dalam diri Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, tugas seorang suami itu harus membangun budaya diskusi, musyawarah di dalam keluarga, di dalam mengambil keputusan dan menjalankan semua aturan. Ayah harus tegas. Tegas beda dengan keras ya. Harus tegas di dalam menentukan aturan terhadap keluarganya. Ajak diskusi anaknya. Nah, saya lihat kamu kok main HP terus. Gimana supaya tidak kecanduan HP, HP-nya bapak jual saja karena bapak juga butuh modal. Ajak diskusi. Apalagi soal-soal menentukan masa depan dia, ajak dia diskusi, ajak dia ngobrol. Jangan terlalu keras terhadap anak. Lihatlah Ibrahim. Ibrahim itu mimpi memotong anaknya. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ibrahim meminta dan berdiskusi kepada anaknya tentang soal ini. Oleh karena itu, seorang bapak harus membangun budaya diskusi, budaya musyawarah di dalam keluarganya. Kalau budaya ini tidak ada, bahaya. Jangan sampai orang tua itu terlalu keras pada anak, tidak membangun budaya diskusi dan musyawarah, sehingga anak takut pulang ke rumah. Anak takut di rumah karena ada orang tuanya. Ini petaka pengasuhan. Bahaya kalau sudah anak begini. Petaka pengasuhan itu ketika anak sudah tidak nyaman di rumah, sudah tidak nyaman dengan bapaknya, sudah tidak nyaman dengan ibunya. Oleh karena itu, bangunlah budaya diskusi sekecil apapun di dalam rumah tangga, bangun budaya itu. Yang keempat, tugas seorang suami itu ini meniru kepada Nabi Ayub. Kita sebagai seorang suami harus melakukan evaluasi. Jangan biarkan itu aja. Evaluasi. Mata buduna min ba'di. Hai anakku, kata Nabi Ayub, kamu akan menyembah apa setelah aku meninggal nanti? Ini evaluasi. Kita sebagai kepala keluarga lakukan evaluasi. Tiru Nabi Ayub untuk keluarga kita. Loh, anak sudah SMP, sudah SMA, nggak bisa baca Quran. Ini yang salah saya. Saya harus didik dia. Istri tidak bisa baca Quran. Yang salah saya. Didik dia. Jangan sampai kita tidak mendidik mereka. Ini evaluasi. Kalau soal baca Quran aja nggak bisa, lalu yang lain bagaimana? Kalau kita bisa memberikan istri mobil, memberikan istri rumah, kenapa?
kita tidak mampu mendatangkan ahli yang bisa baca Quran untuk mengajari anak kita, untuk mengajari istri kita. Anak kita nggak bisa sholat, evaluasi. Yang salah siapa? Saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai ayah, saya sebagai suami. Tanggung jawab saya ambil. Evaluasi, lakukan itu. Jangan hanya cinta pada anak di dunia, jangan hanya cinta pada istri di dunia, tetapi hal-hal akhirat dilupakan. Ini pentingnya evaluasi sebagai seorang suami, belajar kepada kita, belajar kepada Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sederhana ini bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.